Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana peradaban pertama di dunia dimulai? Dalam beberapa detik ke depan, Anda akan mengetahui keajaiban Mesopotamia. Mesopotamia dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban, sebuah wilayah historis di Asia Barat yang terletak pada daerah sistem dua sungai besar, Efrat dan Tigris, di bagian utara Bulan Sabit Subur. Pada saat ini daerah ini menjadi bagian Republik Irak, atau dalam pengertian yang lebih luas juga mencakup beberapa bagian yang sekarang menjadi wilayah Iran, Kuwait, Suriah, dan Turki. Mesopotamia adalah tempat perkembangan terawal dari revolusi Neolitikum sejak sekitar tahun 10.000 SM. Kawasan ini telah diidentifikasi sebagai tempat yang menginspirasi beberapa perkembangan terpenting dalam sejarah manusia, termasuk penemuan roda, perkebunan tanaman sereal pertama, dan pengembangan aksara kursif, matematika, astronomi, dan agrikultur. Daerah ini dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa peradaban manusia paling awal di dunia. Beberapa yakni Sumeria, Akkadia, Asiria dan Babilonia. Mesopotamia meliputi wilayah antara sungai Efrat dan Tigris yang sama-sama bersumber dari dataran tinggi Armenia. Kedua sungai ini juga mendapatkan tambahan pasokan air dari banyak anak sungai, dan keseluruhan jaringan sungai ini mengaliri wilayah bergunung-gunung yang sangat luas. Jalur perjalanan darat di Mesopotamia lazimnya menyusuri sungai Efrat karena tepian sungai Tigris sebagian besar terjal dan sukar dilalui. Iklim wilayah ini semi gersang dengan bentangan gurun yang luas di utara serta bentangan daerah berawa-rawa, berlumpur, dan bergelagah seluas 15.000 km persegi, 5.800 mil persegi, di selatan. Jauh di ujung selatan, Efrat dan Tigris menyatu dan bermuara ke Teluk Persia. Lingkungan gersang yang membentang dari kawasan-kawasan pertanian tada hujan di daerah utara sampai ke daerah selatan di mana pertanian dengan irigasi menjadi sangat penting jika orang mengharapkan perolehan surplus energi yang dihasilkan atas energi yang diinvestasikan, Energy Returned on Energy Invested, ROI. Irigasi ini dipermudah oleh tingginya permukaan air tanah dan lelehan salju dari puncak-puncak tinggi pegunungan Zagros di wilayah utara dan dari dataran tinggi Armenia. Usaha pertanian di seluruh wilayah Mesopotamia disokong oleh usaha penggembalaan ternak secara berpindah-pindah. Kaum pengembara yang mendiami kemah-kemah menggembalakan biri-biri dan kambing, dan kemudian unta, dari padang-padang penggembalaan sepanjang sungai pada bulan-bulan di musim panas yang kering, menuju padang-padang rumput musiman di sepanjang perbatasan dengan gurun pada musim dingin yang basah. Wilayah Mesopotamia umumnya tidak memiliki batu-batu untuk bahan bangunan, logam mulia, dan kayu, karena itulah sepanjang sejarahnya bergantung pada perniagaan jarak jauh atas hasil-hasil pertanian untuk mendapatkan barang-barang langka itu dari luar wilayah. Di daerah rawa-rawa di selatan, terdapat suatu budaya rumit penangkapan ikan dengan kapal-kapal pengangkut semenjak zaman prasejarah, yang menambah keberagaman budaya Mesopotamia. Bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur semuanya berasal dari sini. Bangunan zigurat yang megah juga merupakan peninggalan Mesopotamia. Zigurat adalah bentuk bangunan yang paling menonjol, dan kota-kota seringkali memiliki gerbang-gerbang besar. Yang paling masyhur dari gerbang-gerbang itu adalah gerbang Ishtar dari kota Babel yang dibangun pada era Babilonia baru, dihiasi hewan-hewan yang dibentuk pada batu bata beraneka warna, dan sebagian besar kini menjadi koleksi Pergamon Museum di Berlin. Mereka memiliki mitologi yang kaya dan dewa-dewa yang kuat. Bangsa Mesopotamia percaya bahwa raja-raja dan ratu-ratu mereka adalah keturunan dari warga kota dewa-dewa, tetapi tidak seperti bangsa Mesir kuno, mereka tidak pernah meyakini bahwa raja-raja mereka adalah dewa-dewa sejati. Sebagian besar raja-raja menggelar dirinya, Raja Semesta Alam, atau Raja Agung. Gelar lainnya yang lazim dipakai adalah Gembala, karena raja-raja harus memperhatikan peri kehidupan rakyatnya. Mesopotamia memberikan kita warisan budaya yang besar. Singa betina Guenol adalah sebuah patung batu gamping kecil yang menarik dari elam sekitar 3280 SM, berwujud separuh manusia dan separuh singa. Tidak lama sesudah zaman itu, muncul sejumlah patung berwujud imam-imam dan pemuja-pemuja bermata besar. Sebagian besar terbuat dari pualam dengan tinggi mencapai 1 kaki, yang tampak tengah menghadiri upacara penyembahan berhala di kuil. Ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah kuno yang menakjubkan ini? Klik suka dan berlangganan untuk konten lebih lanjut.